Bayangin deh, sebuah perjalanan yang mestinya cuma butuh waktu 2 minggu, malah jadi 40 tahun. Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi itulah inti dari kisah luar biasa yang akan kita bedah hari ini dari Kitab Bilangan. Coba deh bayangin, kalian udah ada di depan pintu tujuan akhir, udah tinggal selangkah lagi, tiba-tiba disuruh balik badan, terus keliling padang gurun selama 4 dekade. Nah, ini dia misteri utamanya. Apa sih yang sebenarnya bikin perjalanan mereka melenceng sejauh itu? Oke, kita mulai dari namanya dulu ya. Kitab ini tuh punya dua nama yang seolah ngasih dua cerita berbeda, padahal saling melengkapi. Dalam bahasa aslinya, Ibrani, namanya Bemidbar, yang artinya di padang gurun. Ini tentang tempat dan proses perjalanannya. Tapi kita kenal kitab ini sebagai bilangan, karena ada dua sensus besar yang dicatat di dalamnya. Jadi ini adalah kisah tentang siapa yang berjalan dan di mana mereka dibentuk. Kisah kita dimulai di kaki Gunung Sinai. Bangsa Israel baru aja menerima hukum Tuhan. Waktu itu suasananya tuh penuh harapan banget. Mereka siap buat perjalanan terakhir menuju tanah perjanjian. Langkah pertama mereka adalah ngadain sensus. Dan hasilnya, wow, 603.550 pria yang siap berperang. Angka ini penting banget karena ini nunjukin kalau mereka bukan sekedar rombongan kecil pengungsi loh, tapi sebuah bangsa yang besar, terorganisir, dan kuat. Jadi, kebayangkan gambarannya? Mereka punya kekuatan, mereka punya struktur, dan mereka berdiri cuma sejengkal dari tanah yang udah dijanjikan. Secara logika, perjalanannya harusnya cuma beberapa minggu. Semuanya kelihatan sempurna, mungkin terlalu sempurna. Nah, tapi disinilah ceritanya berbelok 180 derajat. Momen yang harusnya jadi puncak kemenangan, malah jadi awal dari sebuah tragedi panjang. Jadi, apa sih yang salah? Semuanya berawal dari misi pengintaian. Dari 12 mata-mata yang dikirim, 10 diantaranya pulang bawa cerita horor. Tentang raksasa, tentang kota-kota yang katanya mustahil ditembus. Laporan mereka itu nyebarin rasa takut kayak api yang menjalar. Dalam sekejap, harapan luntur, diganti sama pemberontakan besar-besaran. Mereka nolak buat maju. Dan ya, satu hal ini, ketidakpercayaan mereka, itu jadi pemicu semua malapetaka yang terjadi selanjutnya. Dan hukumannya? Wah, setimpal banget. Langsung dan jelas. 40 hari pengintaian yang penuh keraguan dibayar dengan 40 tahun pengembaraan di padang gurun. 1 tahun untuk setiap hari ketidakpercayaan. Nasib generasi yang menolak masuk itu udah dikunci. Mereka nggak akan pernah melihat tanah perjanjian. Nah, sekarang kita masuk ke babak paling panjang dari cerita ini. 40 tahun itu bukan cuma hukuman pasif loh, tapi ini adalah sebuah proses. Sebuah proses penempaan dan persiapan untuk sebuah generasi yang benar-benar baru. Garis waktu ini nunjukin betapa panjang prosesnya. Pemberontakan itu kan terjadi di tahun kedua. Nah, selama 38 tahun berikutnya, generasi pertama yang penuh ragu itu, ya satu persatu meninggal di padang gurun. Hingga akhirnya, di tahun ke-40, sebuah generasi yang sama sekali baru, yang lahir dan besar di padang gurun, berdiri di perbatasan yang sama. Dan disinilah sensus kedua dilakuin. Jumlahnya 601.730 pria. Angkanya hampir sama persis sama 40 tahun sebelumnya kan? Ini nunjukin kalau bangsa itu tetap dipelihara. Tapi jangan salah, ini adalah bangsa yang benar-benar beda. Generasi ini tuh nggak pernah ngerasain perbudakan di Mesir. Yang mereka tahu cuma satu, kerasnya hidup di padang gurun dan bergantung penuh sama Tuhan. Mereka ini ditempa oleh tantangan, belajar dari kesalahan orang tua mereka, dan sekarang mereka benar-benar siap buat merebut janji yang dulu ditolak. Jadi apa dong pelajarannya dari semua ini? Kenapa cerita kuno tentang pengembaraan di padang gurun ini masih relevan banget buat kita dengar hari ini? Ada beberapa pelajaran abadi di sini. Kisah ini nunjukin gimana ketaatan itu bisa bawa kita maju, sebaliknya ketidaktaatan itu bikin kita muter-muter di tempat. Ini juga jadi cermin kesetiaan. Walaupun manusianya gagal, Tuhannya nggak pernah pergi. Dan yang paling penting, ini ngajarin kita kalau masa-masa sulit atau padang gurun dalam hidup kita seringkali bukanlah akhir, melainkan sebuah proses buat membentuk karakter dan iman kita. Pada akhirnya, kitab bilangan ini benar-benar mengubah cara kita mandang kesulitan. Perjalanan 40 tahun itu berhasil mengubah sekelompok mantan budak yang penakut jadi bangsa penakluk. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng, padang gurun apa sih dalam hidup kita sekarang yang mungkin lagi ngebentuk kita jadi versi diri yang lebih kuat dan lebih siap?